Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini Senin 20 April 2026 kita kembali bersama dalam Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, aku Eta dari Jakarta. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kasintia Carolina dari Jakarta dengan judul Work, Pray, Balance. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Kita dengarkan bersama ya. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Berjumpa kembali di Daily Fresh Juice edisi Senin 20 April 2026. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah kelemahan terbesar manusia, yaitu ketergantungan pada hal-hal duniawi. Manusia memang tak luput dari kebutuhan duniawi, tapi kadang hal tersebut justru menjadi tujuan utama dalam hidup. Tidak ada yang salah dengan impian untuk menjadi sukses, menjadi kaya. Tapi jangan sampai hal tersebut justru menjadikan kita jauh dari Tuhan. Lupa berdoa dan bahkan ada yang berbuat tidak jujur demi mendapat apa yang mereka impikan. Kita kadang lupa bahwa Tuhan bisa merubah keadaan semudah membalikkan telapak tangan. Jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Di situ, kita sebagai manusia sering tidak siap saat apa yang sudah kita rencanakan, segala usaha dan tenaga terasa sia-sia. Semua yang sudah kita bangun runtuh seketika. Dan mirisnya, di saat seperti itu, kita baru ingat akan Tuhan. Dan dari situ juga akan muncul dua tipe manusia. Tipe pertama, manusia yang sadar. Entah sadar sesaat,
atau memang bertobat. Mencari Tuhan untuk mendapat kekuatan serta pertolongan. Dan manusia tipe kedua yang muncul untuk menyalahkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil telah merampas miliknya, yang mana dari awal memang bukan miliknya, melainkan milik Tuhan. Dari tipe manusia pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari Injil hari ini adalah motivasi mencari Tuhan. Apakah kita mencari Tuhan hanya karena butuh pertolongan dan menginginkan sesuatu, lalu melupakan Tuhan saat keadaan sudah pulih dan apa yang diinginkan sudah didapat? Atau mencari Tuhan karena sadar bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kekal, bahwa segala sesuatu adalah miliknya, termasuk hidup kita. Maka, hendaknya kita hidup selain untuk menyenangkan diri, hidup juga untuk menyenangkan Tuhan, si empunya kebahagiaan. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari Injil hari ini adalah Tuhan mau kita memahami pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu beriman, mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, keputusan, dan langkah hidup. Tidak hanya fokus mencari berkat, tetapi mencari Tuhan sebagai sumber berkat dan menjalin relasi yang baik dengannya. Salah satunya dengan mengembangkan dan menggunakan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan baik. Salah satu contohnya adalah seperti yang sempat disebutkan, bahwa manusia terlalu fokus pada pencapaian, kesuksesan, dan kekayaan. Namun, alangkah baiknya jika dalam mengusahakan hal tersebut, kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan saat semua tercapai, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saat bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Karena pada saat bekerja, pasti ada pasang surut. Ada keadaan di mana kita merasa demotivasi, tidak dihargai oleh atasan ataupun rekan kerja. Namun, jika kembali bahwa pekerjaan itu kita persembahkan untuk Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan, maka pasti kita akan tetap semangat dan memberikan yang terbaik sampai pada saatnya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik pada kita saat kita sudah siap. Dan jangan ragu untuk berbagi berkat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam pekerjaan maupun kepada sesama yang membutuhkan, bisa dalam bentuk apapun, waktu, skill, tenaga, ataupun materi. Berkat baru akan selalu ada jika kita mengosongkan mangkok kita dengan berbagi. Untuk itu, marilah bersama kita mulai belajar untuk pertama, memurnikan motivasi berdoa. Berdoalah dalam situasi apapun. Jangan hanya saat mengalami kesusahan dan melupakan Tuhan saat permohonan sudah terkabul, pertolongan sudah hadir, dan hidup terasa baik-baik saja. Yang kedua, membagi waktu antara pekerjaan dan ibadah. Luangkan waktu walaupun singkat untuk menyapa Tuhan. Yang ketiga, tetap beriman dalam situasi apapun. Saat datang situasi yang sulit, tetap percaya pada Tuhan. Jangan malah menyalahkan dan merasa ditinggalkan, karena kita pun sering datang hanya saat meminta sesuatu saja. Yang keempat, bekerja sebagai ibadah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Seringkali kita kebablasan, namun Tuhan tetap memaafkan. Semoga kita bisa teguh pada iman dan selalu memohon rahmat dan bimbingannya agar kita tidak tersesat dalam menjalani hidup kita di dunia. Tuhan memberkati.
Demikianlah renungan Fresh Juice edisi spesial OMK hari ini. Terima kasih kepada Kak Cynthia atas renungannya. Semoga sabda Tuhan hari ini memberi kita kesadaran akan iman kita untuk selalu memohon rahmat dan bimbingannya agar kita tetap balance dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sampai jumpa kembali dalam renungan Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.